wabarakatuh. Nama saya Gisti Anissa dengan NIM 11820606040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai glikolisis. Nah, apa sih itu glikolisis? Glikolisis merupakan salah satu tahap dari respirasi aerob. Nah, respirasi aerob ini termasuk ke dalam metabolisme, bagian katabolisme. Katabolisme adalah penguraian dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Glikolisis merupakan oksidasi glukosa menjadi 2 asam pirufat. Nah, tempat terjadinya glikolisis ini berada dalam sitoplasma. Nah, ini yang ditemukan pada gambar. Selanjutnya, yang pertama yaitu tahap pemecahan glukosa menjadi 2 molekul gliseraldehida 3 fosfat yang membutuhkan energi berupa ATP. Nah, pada tahap ini terbagi lagi menjadi 5 tahap. Nah, pada tahap kedua yaitu pengubahan gliseraldehida 3 fosfat menjadi asam pirufat yang menghasilkan energi berupa ATP. Pada tahap ini juga dibagi lagi menjadi 5 tahap. Tahap-tahap glikolisis. Pada tahap pertama ini terjadi yang namanya fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, glukosa memiliki 6 atom karbon. Bisa kita lihat pada gambar ya. Di sini itu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 menunjukkan karbon. Jadi glukosa ini memiliki 6 karbon. Nah, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat melalui proses fosforilasi yang dibantu oleh enzim heksokinase. Fosforilasi adalah penambahan gugus fosfat yaitu pada glukosa. Nah, fosfat ini berasal dari ATP. ATP singkatan dari adenosin trifosfat. Berarti memiliki 3 fosfat. Karena di sini dibutuhkan energi, jadi satu fosfatnya itu akan mengikat glukosa. Sehingga tersisa 2 fosfat atau disebut dengan adenosin difosfat. Nah, dinamakan dengan glukosa 6-fosfat karena fosfatnya ini mengikat pada atom karbon nomor 6. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat melalui proses isomerase yang dikatalis oleh enzim fosfoeksoisomerase. Tahap ketiga. Nah, pada tahap ini terjadi lagi fosforilasi fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat yang dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase. Karena di sini terjadi penggunaan energi, jadi satu fosfatnya ini akan mengikat fruktosa sehingga ATP menjadi ADP. Nah, dinamakan fruktosa 1,6 bifosfat ini karena fosfatnya mengikat pada karbon nomor 1 dan karbon nomor 6. Tahap keempat. Pada tahap ini, fruktosa 1,6 bifosfat dipecah oleh enzim aldose menjadi triosa fosfat yang terdiri dari dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida 3 fosfat. Tahap kelima. Nah, pada tahap ini terjadi yang namanya interkonversi dari triosa fosfat. Enzim triosa fosfat isomerase dapat mengubah dihidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehida 3 fosfat. Jadi, pada tahap ini hasil akhirnya satu molekul fruktosa 1,6 bifosfat akan menghasilkan 2 molekul gliseraldehida 3 fosfat. Tahap keenam. Nah, pada tahap ini terjadi yang namanya perubahan gliseraldehida 3 fosfat menjadi 1,3 difosfogliserat melalui proses oksidasi dan fosforilasi. Di sini terjadi penambahan fosfat yang menghasilkan ion hidrogen dan elektron yang ditangkap oleh NAD sehingga menjadi NADH. Nah, enzim yang terlibat yaitu gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenase. Tahap ketujuh. Pada tahap ini terjadi transfer
fosfat dari 1,3 difosfogliserat ke ADP yang dikatalis oleh enzim fosfogliserat kinase sehingga ADP terbentuk menjadi ATP dan 1,3 difosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat. Tahap ke-8. Pada tahap ini 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat melalui proses isomerase yang dikatalis oleh enzim fosfogliserat mutase. Tahap ke-9. Pada tahap ini, 2 fosfogliserat tadi mengalami yang namanya dehidrasi sehingga menjadi fosfoenol pirufat yang dikatalis oleh enzim enolase yang melepaskan H2O sehingga menjadi fosfoenol pirufat. Tahap terakhir yaitu tahap ke-10. Ini fosfoenol pirufat diubah menjadi asam pirufat. Pada tahap ini, fosfoenol pirufat melepaskan satu gugus fosfat yang ditangkap oleh ADP, sehingga ADP menjadi ATP. Enzim yang terlibat pada tahap ini yaitu pirufat kinase. Hasil akhir dari glikosis ini yaitu menghasilkan 2 asam pirufat. 2 asam pirufat ini dihasilkan pada tahap ke-10. Kemudian ada 2 NADH, ini dihasilkan pada tahap ke-6 dan 4 ATP. Nah, karena pada tahap pertama tadi membutuhkan yang namanya energi berupa ATP, jadi hasil akhirnya yaitu menjadi 2 ATP. Nah, begitulah penjelasan mengenai glikolisis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.